wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kelihatannya masih lesu, letih, lungguan. Ya, di hari pertama di Senin itu harus semangat. Bapak mau bikin yel-yel dulu nih. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kamu bilang pagi, pagi, pagi is the best. Nah, 3 kali pagi is The best. paham? Paham. Oke, selamat pagi. Pagi is the best. Ya, terima kasih. Ya, sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketuanya dipimpin untuk berdoa. Mari belajar, kita berdoa boleh. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar, Bapak mau absen dulu ya. Jadi langsung saja. Yang tidak berangkat siapa saja? Dwi. Dwi, terus Vanessa. itu Dwi kenapa? Dwi. Oh, Dwi sakit. Kalau Vanessa Gak ada lesson. nggak ada apa? Ya. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran yang hari Sabtu, ya tujuannya itu sama, yaitu mencipta atau membuat rangkaian listrik dan paralel. Nah, Pak Agus ini mau mengecek, memonitor sejauh mana proyek yang kalian buat. Sebelum memonitor, Pak Agus mau ini dulu nanya. Ya, kemarin itu kita belajar apa? Hari Sabtu. Coba. Perbedaan konduktor dan isolator. Perbedaan Konduktor dan konduktor isolator. dan isolator. Isolator. Konduktor itu apa sih? Benda yang bisa mengalirkan panas. Ya, yang bisa mengantarkan Panas. isolator. Benda yang tidak bisa mengalirkan panas. Ya, yang tidak bisa mengantarkan. Panas. Selain belajar konduktor dan isolator, kita belajar apa lagi? Belajar apa? Apa? Peta pikiran. Belajar membuat peta. Pikiran. Selain belajar membuat peta pikiran, kita belajar apa lagi? Rangkaian listrik. Terus apa lagi? Belajar apa lagi? Selain apa? Ya, si kotak ada televisi. Ada tidak manfaatnya televisi? Ada. Apa coba? Coba. Mencari informasi. Mencari info. Masih. Terus Menambah pengetahuan. menambah pengetahuan. Kuat. Yang ini mendapatkan. Hiburan. Nah, itu kemarin. Tinggal di hari Senin ini kita melanjutkan. Pak Agus mau ngecek ini. Ya, proyeknya itu sampai sejauh mana? Ya, memonitor. Nanti setiap kelompok nanti Pak Agus tunjuk satu-satu. Ada hambatan atau kendala tidak dalam membuat rangkaian listrik paralel. Jadi satu-satu ya. Setiap anggota kelompok nanti Pak Agus datangi satu-satu. Nah, kelompoknya siapa? Wanita. Kelompok apa namanya? Cerdas. Cerdas. Nah, kelompok cerdas ini rangkaiannya sudah jadi belum? Sudah. 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 Ada hambatan atau kesulitan tidak dalam membuat rangkaian listrik? Ada. Minggu Ridwan lama banget, Pak. Ridwan lama? Enggak. Ada kendala tidak? Enggak ada. Tidak ada. Semua lampu menyala? Nyala, tapi baterainya kayaknya sih mau habis, jadi ya redup gitu tuh, Pak. Ya, redup. Jadi redup. Iya. Bapak mau tanya nih, misalkan apa yang terjadi jika lampu satunya itu putus? Lampu 2 dan lampu 3 menyala. Tetap menyala. Tetap. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, bagaimana jika saklar 3 itu tidak terhubung? Lampu mana yang menyala? Satu dan kalau lampu 2 itu meletus, kebakar, apa yang terjadi pada lampu 1 dan 2? Lampu 1 dan 3 tetap, Pak. Selanjutnya, kelompok apa ini?
bagus sekali. Ini hasil kerja kelompok. Kerja kelompok. Hasil dari kerja kelompok. Bagus, ini kreatif dibikin lope. Ini idenya dari siapa? Oh, bikin sendiri. Lope. Ini juga bagus. Penempatan saklarnya itu juga. ya daun sih Pak. Oke. Sebenarnya. Oh, daun. Ya, sebenarnya. Bukan lope, tapi Ada, bentuk iya. bentuk daun. Ada hambatan atau kesulitan? Enggak ada. Ya, nanti tinggal dipresentasikan ya. Kemudian kelompok ini ada hambatan tidak? Ada kesulitan tidak? Dalam rangkaian paralel? Tidak ada. Tidak. Ini idenya apa ini? Temanya itu apa? Kepala kucing apa? Kepala boneka. Hah? Boneka. Boneka apa? Boneka apa? Pinguin. Bapak mau tanya, apa yang terjadi jika saklar 2 itu terbuka? Saklar 2 terbuka. Saklar 1 dan saklar 3 akan mati. Hah? Kan? Lampu 1 Lampu 1? tetap nyala. Lampu 1 dan 3 tetap Ya, terima kasih. Ya, kelompok apa? Ceriwis. Nah, ini silahkan kelompok ceriwis. Lampunya di bohlamnya dipasang pada pitingnya. Silahkan dulu dipasang. Ada hambatan tidak? Ini Pak, nyusun kabelnya susah. Nyusun kabelnya susah. Susahnya di mana? Ya, kayak nyusun ini atau kayak kurang rapi. Oh iya, nggak tertata dengan rapi ya. Tapi nyala. Nyala. Nyala, alhamdulillah. Mungkin nanti ke depan nanti lebih kreatif lagi ya teman-teman dari kelompok ceriwis. Ini kerjanya kerja kelompok apa kerja sendiri? Kerja kelompok. Ada tidak yang nggak ikut bantu? Vanessanya pas itunya MD jam 1-nya berangkat Pak. Gitu kayak. Ada satu anak yang tidak ikut bantu. Ini sudah dicoba belum? Sudah. Sudah dicoba? Nyala semua? Nyala Pak. Udah, nyala. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan Bapak ya. Desain atau rangkaian paralel itu mungkin ada yang berbentuk boneka ataupun biasa. Nanti Pak Agus minta di setiap itu dikasih keterangan. Misal, nomor 1 itu namanya sumber listrik. Ya, nomor 2 saklar 1, nomor 3 saklar 2, nomor 4 saklar 4, kemudian 6 lampu 1, 7 lampu 2, 8 lampu 3. Silakan dikasih keterangan. Ini sumber listrik. Iya. Ya, dikasih sumber listrik mana, saklar 1 mana, dikasih keterangan di papanya. Ditulis saja pakai spidol atau pakai pensil. Ya, agak tebal ya, biar si pembaca itu paham. Oh, ini namanya saklar 1, ini saklar 2, saklar 3, lampu 1 dan seterusnya. Silakan. Yang agak tebal sumber listrik nomor 1. Boleh di sampingnya, boleh di bawahnya lampu L1, L2, L. Agak tebal maksudnya. Iya. Sumber listrik apa kalau di sini? Dia dudukan baterai. Nah, dari mana? Dari baterai. Ya udah tulis aja ini sumber listrik. Sumber listrik saklar 1, saklar 2, saklar 3. Ini lampu 1, lampu 2, lampu 3. Enggak, lampu satunya dari bawah kan Pak? Dari bawah. Biar si pembaca itu paham. Oh, saklar 2, saklar 3, lampu 1, lampu 2, lampu 3. Oh. Iya, boleh. Yang agak tebal biar kelihatan. Itu namanya sumber listrik. Sumber listriknya dari mana coba? Baterai. Dari mana? Baterai. Tulis saklar 1 yang mana? Ini Saklar 1 S, 1, S2,
S3. Ya. Selain proyek yang tadi kalian buat, ada juga lembar LKPD. Lembar LKPD sudah dikerjakan? Kalau sudah, nanti kita tinggal presentasikan dari setiap kelompok itu maju satu. Ya, kita presentasikan. Kemudian dari setelah teman kalian itu mempresentasikan, nanti boleh dari kelompok lain itu barangkali berpendapat, ngasih masukan tentang rangkaian yang dibuat, boleh. Rangkaiannya harus kreatif atau apa, silahkan, boleh. Ya, boleh melakukan saran ataupun kritik atau berpendapat. Silahkan. Yang mau bersama kali tampil siapa? Kelompok siapa? Ayo. Bapak yang maju itu perwakilan Semuanya. Ya. Silahkan. Nih yang tengah dulu, silahkan tampil. Bapak tunggu aja. Udah di zoom. Ya, silahkan presentasikan yang hasil kelompok yang rangkaian listrik, silahkan. Yang pegang LKPD-nya mana? LKPD. Nah, bacain nama kelompoknya. Perkenalan dulu. Jangan nempel ke. Nah, bacain. Perkenalkan, Iya. kami dari kelompok ceria akan Mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, coba LKPD-nya dulu dibaca. Ya. Bacakan yang keras. membuat rangkai paralel kelompok ceria dari ide rangkaian 1 sampai Senin tanggal 17. Tujuan untuk membuat rangkaian paralel. Syarat Yang keras. Baca yang keras. Jangan atau kritik dan dapat Terus yang lain perhatikan ya. saklar bambu botak. Itu alat dan bahan. Selanjutnya langkah-langkahnya. Yang keras. Masukkan baterai ke tempat baterai. Kemudian kabel dan lampu saling berhubungan pada satu sisi. Kabel yang kemudian dihubungkan ke salah satu kutub baterai. Selanjutnya pada masing-masing isi kabel yang lain hubungkan masing-masing ke dalam saklar. Kesimpulan, rangkaian paralel memiliki kelebihan yaitu tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama bila satu bagian terputus tidak mempengaruhi yang lain dan lebih hemat listrik. Namun rangkaian paralel memiliki kelemahan yaitu memerlukan banyak kabel, lebih rumit dan lampu lebih rumit. Ya, coba hasil dari proyek yang dibuat coba tampilkan kepada teman-teman. Ya itu. Nah, diperlihatkan pada teman-teman. Diperlihatkan juga. Nah, teman-teman sudah kelihatan belum? Sumber listriknya itu dari mana? Dari mana? Yang merah itu positif apa negatif? Positif. Itu saklarnya ada berapa? Yang ketiga. Coba ditampilkan. Nyala tidak? Ya. Ya, nyalanya agak redup. Karena apa? Sumber listriknya atau baterainya itu mau habis. Coba, apa yang terjadi jika lampu 3 itu meletus? Lampu satu tetap nyala. Lampu 1 tetap nyala. Coba perwakilan saja apa yang terjadi jika saklar 2 itu dibuka. Coba perwakilan, saklar 2 dibuka, saklar 1 dan 3-nya itu ditutup. Apa yang terjadi? Saklar 1 dan 3 nyala. Saklar 1 dan lampu 1 apa saklar? Lampu 1 dan lampu 3 nyala. Ya, benar
benar tidak? Dari teman-teman, benar? Benar. Dari rangkaian tersebut ada masukan atau pendapat tidak dari teman-teman kelasnya? Silahkan. Ada yang mau kasih saran, kritik, ataupun yang lain. Jangan semua ya. Ya, bagus. Ada tidak? Dari segi itu kreativitasnya kreatif tidak? Ini kelompok ini. Ya, boleh. Sudah tidak ada yang bertanya kepada ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan anak-anak, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok. Ceria. Ya, silakan beri tepuk tangan. Dari kelompok Muhammad ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, baca yang keras ya, hasil dari diskusinya. Bacakan dulu LKPD-nya yang keras. Nama percobaan membuat rangkaian listrik paralel. Nama kelompok cermat. Hari dan tanggal 1, tanggal 15 dan Senin tanggal 17. Tujuan untuk mengetahui proses aliran arus listrik secara paralel dan pada lampu. Alat dan bahan gunting dan tembak dudukan baterai, 2 buah baterai, kabel hitam dan merah, 3 buah lampu bohlam kecil, 3 buah dudukan lampu, papan triplek, dan saklar 3 buah. Langkah-langkah kegiatan: masukkan baterai ke tempat baterai, kemudian rangkai kabel dan lampu saling berhubungan pada satu sisi kabel yang kemudian dihubungkan ke salah satu kutub baterai. Selanjutnya pada masing-masing sisi kabel yang lain dihubungkan ke masing-masing saklar. Kesimpulan: pada rangkaian paralel umumnya pada lampu yang dipasang secara paralel menyala sangat terang, dan apabila terdapat sebuah komponen yang terputus tidak mempengaruhi lampu lainnya yang masih hidup. Silakan, tampilkan hasilnya. Sumber listriknya dari mana? Baterai. Yang merah apa? Positif. Yang hitam? Negatif. Saklarnya ada berapa? 3. Lampunya? 3. Itu membentuk pola apa? 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 Coba dari setiap rangkaian coba nyalakan satu-satu. Iya. Nah. Ya, terima kasih. Coba padamkan dulu. Coba dari teman-teman ada yang mau ngasih pertanyaan atau tidak mengenai rangkaian listrik? Coba kalau saklar satunya rusak itu yang terjadi gimana? Ini saklarnya tertutup coba. Apa yang terjadi jika saklar satu rusak? Lampu 2 dan lampu 3 tetap menyala. Ya, lampu 2 dan 3 tetap Menyala. Kalau dudukan lampu nomor 3 rusak, apa yang terjadi pada lampu 3? Tidak bisa menyala. Tidak bisa. Nah, dari teman-teman, barangkali ada yang mau ngasih pendapat, ngasih kritik, boleh silahkan. Dari kelompok apa? Kelompok teman, barangkali ngasih masukan. Pak, seharusnya gini. Boleh. Dari rangkaian tersebut, barangkali mau ngasih masukan. Seharusnya itu sudah membentuk boneka, kenapa sih tidak dikasih mata atau apa? Boleh. Ada tidak dari teman-teman kelompok ini yang ngasih pendapat mengenai hasil kerjanya kelompok? Ada tidak? Ada tidak? Enggak. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok. Ya, selanjutnya yang terakhir ini. Kami dari kelompok sendiri mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bacakan yang keras. Yang keras. Percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Percobaan membuat rangkaian listrik sederhana paralel. Kelompok teriris.
Coba udah. Udah. Nah, silakan tampilkan hasil kerjanya, proyeknya. Nah. Udah? Coba Lianti jelaskan ke teman-temannya, jelaskan. Coba jelasin. Yang keras Lianti. Untuk menyalurkan arus listrik ke satelit. Terus Lalu dikeluarkan melalui dudukan gimana? melalui saklar lalu dimasukkan ke dudukan lampu positif Terus dan dikeluarkan melalui dudukan lampu ke ke masa. iya. Ya. Coba lampu 1 coba nyalakan, hubungkan saklar, nyala tidak? Lanjutnya saklar 2, saklar 3, nyala semua. Coba ditutup. Coba apa yang terjadi jika saklar 2 dibuka? Coba dibuka. Apa yang terjadi? Padam. Apa yang terjadi misalkan lampu 1 itu rusak? Apa yang terjadi pada lampu 2 dan 3? Lampu 2 dan 3 tetap coba matikan. Ya, terima kasih. Nah, dari teman-teman nih, teman-teman kelompoknya, ada yang ngasih pendapat atau saran atau kritik? Coba Cow. Siapa? Namanya siapa? Sofi. Sofi. Apa? Mau kritik apa? Kreatif. Rangkaiannya tidak tertata dengan baik. Terus, ada lagi? Ayo, kasih pendapat. Yang lain. Siapa kelompok apa namanya? Ceria. Apa pendapatnya? Saran. Saran itu harus dibikin lebih kreatif lagi. Dibikin lebih kreatif. Oke, kayak teman-teman kelompok yang tadi, ada yang dibikin lope, ada yang dibikin boneka, rangkaiannya ada juga yang dibikin mungkin nanti lebih kreatif lagi. Boleh diperbaiki, boleh nanti ya rangkaiannya harus ditata dengan rapi. Sebenarnya sudah rapi, tapi mungkin dari segi kreativitasnya itu mungkin masih belum. Ya, terima kasih. Udah, ada lagi tidak yang mau ngasih pendapat, saran dan lain-lain? Ada tidak? Kalau tidak ada, beri aplaus untuk kelompok Ceringis. Ya, jangan duduk. Setelah mempresentasikan dari tiap-tiap kelompok, alhamdulillah proyeknya itu tercapai semua dari 5 kelompok. Alhamdulillah proyeknya jadi semua. Ya, mungkin dari segi kreativitas tolong nanti ditingkatkan dalam pembuatan proyek yang lainnya. Mungkin proyek yang akan mendatang, barangkali dari Pak Agus akan membuat proyek lagi. Nanti silahkan, harus anak-anak itu harus kreatif sama inovatif. Ya, setelah pembelajaran dari hari Sabtu dan Senin, ya kita itu sudah mencapai pembelajaran yang pertama. Belajar apa? Perbedaan konduktor, isolator. Terus belajar tentang peta pikiran, kemudian kotak ajaib. Ya, bikin peta pikiran si kotak ajaib. Yang sekarang apa? Membuat rangkaian para. Sudah tercapai, sudah saling bekerja sama antara teman kelompoknya, sudah berkolaborasi dan komunikasi, sudah melakukan ada ngasih masukan kepada kelompok yang tadi mempresentasikan. Nah, setelah itu nanti Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Sebelum membagikan lembar evaluasi, Pak Agus minta LKPD-nya dikumpulkan. Ketua kelompoknya saja yang mengumpulkan. Nah, ya LKPD-nya ini dikumpulkan. Semuanya. Semua. Ini evaluasi itu bukan kelompok lagi, tapi kerja mandiri atau kerja individu. Jadi setiap siswa dapat lembar evaluasi. Yang tadi kerjanya kelompok, sekarang kerja mandiri. Silahkan kerjakan masing-masing.
jangan mencontek. Paham? Identitasnya diisi nama, kelas, dan juga nomor absen. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, harus berikan. Silahkan pinjam temennya kalau nggak ada pin. Masih kelebihan. Itu kasih pinjam temennya. Ya. Silahkan kerjain masih. Jangan buru-buru, waktunya masih lama ya. Dibahas, silahkan lembar evaluasinya ditukar dengan teman satu kelompok. Dengan teman satu. Silahkan keluar. Dah? Belum? Nomor 1. Sekarang tanggal berapa? 15. Satu absen 15. Dah? 17. Sekarang tanggal 17. Maaf. 17 siapa? Absen 17. Baca kan nomor 1. Yang lain dengerin ya. Perhatikan teks eksplanasi berikut. Televisi merupakan alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media audio visual. Penemuan televisi termasuk penemuan besar yang mengubah dunia. Dengan adanya televisi, masyarakat dapat melihat dan mendengar berita dari seluruh dunia. Namun kita harus bersikap bijak saat menonton tayangan di televisi. Kita sebaiknya menonton tayangan yang sesuai usia kita. Sesuai struktur teks eksplanasi paragraf tersebut merupakan bagian ini jawabannya C, penjelasan. Jawabannya C. Penjelasan benar tidak? Lanjut. Nomor 2. Bacakan. Informasi penting teks eksplanasi dapat diambil dari kalimat utama pada setiap. Ini Setiap. jawabannya C, Pak, paragraf. Setiap paragraf. Ya. Benar. Efektif informasi dari teks eksplanasi dituliskan menggunakan kata baku, Pak. Kata baku. B. Tunjuk. Bayret adalah penemu. Aku C, Pak, televisi. Ya, penemu televisi. Lanjut. Dengan sumber listrik. Dari gambar rangkaian listrik paralel di bawah yang termasuk sumber listrik ditunjukkan gambar nomor. Kalau ini nomor 2, Pak. Nomor 2. yang benar itu nomor 3. Sumber listrik ya yang benar itu nomor 2. Bagus. Lanjut 6. Listrik yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif adalah arus listrik, Pak. Ya, arus listrik. A. Buat rangkaian listrik sederhana yang tersusun dari kabel, 2 buah baterai dan 2 buah lampu. Ketika lampu A dilepas, lampu B tetap menyala. Berdasarkan peristiwa tersebut,
pembelajaran kali ini ya dari hari Sabtu dan hari Senin ya. Coba ada yang mau menyimpulkan tidak? Kita ini hari ini dan hari Sabtu kita sudah belajar apa saja? Ada? Ayo, yang menyimpulkan pembelajaran hari ini dan pembelajaran hari Sabtu. Kita sudah belajar apa? Sabtu. Cepat, ayo. Cung, kamu acung dulu. Perbedaan konduktor dan isolator. Terus, apa itu konduktor? Konduktor itu alat yang bisa mengantarkan panas dengan baik. Isolator? Isolator alat yang tidak bisa menggunakan panas. Tidak bisa menghantarkan panas. Dengan Baik. tidak bisa menghantarkan pak, bukan alat, tapi benda. Selain belajar tentang isolator, konduktor, kita belajar apa lagi? Si kotak ajaib. Di kotak apa itu kotak ajaib? Televisi. Televisi ada penemunya? Ada. Ada penemunya? Ada manfaatnya tidak? Ada. Apa? Coba jelaskan. Mendapatkan hiburan, mencari informasi, mendapatkan informasi, Ya lanjut. bisa mempromosikan iklan. Ya, itu manfaat dari televisi. Terus ada lagi? Ayo, Elis, apa Elis? Membuat peta pikiran. Peta pikiran dari si kotak A. Jadi. Terus belajar apa lagi? Nina, apa? Membuat rangkaian listrik Pak. Larang. Ada kelebihannya tidak? Ada apa coba kelebihannya? Jika lampu satu mati, lampu 2 dan 3 tetap menyala. Tetap Mak? Ada kelebihan, ada kekurangannya tidak? Ada. Apa kekurangannya? Membutuhkan kabel banyak. Membutuhkan kabel yang Banyak. ya. Terima kasih anak-anak. Ya, Bapak cukup akhiri pembelajaran ini. Alhamdulillah proyeknya itu sudah selesai semua. Ya, Bapak akan hubungkan ya pembelajaran waktu kemarin dan hari ini itu belajar tentang si kotak ajaib. Itu ada namanya John Rodriguez, itu penduduk dari Skotlandia yang pertama kali menemukan televisi. Tentunya kita harus bijak dalam pemanfaatan televisi. Kemudian kita bisa membuat peta pikiran berdasarkan kata apa, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Kemudian kita belajar lagi tentang itu apa itu rangkaian listrik, kemudian benda-benda penghantar listrik dan juga benda yang tidak bisa menghantarkan apa sumber panas. Ya, Bapak akhiri pembelajaran kali ini. Silahkan proyeknya itu disimpan dulu, nanti dikumpulkan. Kemudian ketua kelasnya silahkan pimpin doa.